Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте. Nama saya Violeta Astapraja. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soenhaji. Metodologinya Bapak Sunario Soenhaji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Hari ini kita akan membahas kata yang mana dalam kasus instrumental. Dalam kasus instrumental. Kasus instrumental mempunyai kata depan dengan. Bahasa Rusia s atau sa. Kita menulis so tapi ucapannya sa. Jadi, kalau dengan yang mana? Ada 4 macam ya. Kalau dengan yang mana, masculine, с каким. Kalau dengan yang mana perempuan, с какой. Dengan yang mana tentang netral, с каким. Dengan yang mana jamak, с какими. Jadi, kata yang mana berubah sesuai dengan kasus, ya, kasus dan jenis kelamin subjeknya atau objeknya. Itu tergantung tentang apa kita bertanya. Di sini ada contoh ya. Dengan pria yang mana kamu bekerja, atau dengan pria apa kamu bekerja, ya. Dalam bahasa Indonesia biasanya dengan pria apa yang kamu bekerja. Tetapi kita melanjutkan belajar kata yang mana. Yang mana itu какой, какая, какие dalam nominatif, dalam akusatif itu с каким, с какой, с каким dan с какими. Jadi saya menerjemahkan di sini dengan ya, saya menggunakan kata dengan. Kenapa? Karena dalam kalimat Rusia kita menggunakan kata depan s. Jadinya dengan ya, dengan yang mana? Мужчина. Мужчина di sini laki-laki ya, pria. Jadi sebelumnya dengan yang mana atau dengan apa? Dengan siapa? С каким. Yang mana berubah sesuai dengan jenis kelamin mужчина, laki-laki, dan kasusnya itu kata depan ada s. Kalau ada kata depan s, itu berarti instrumental ya, dengan termasuk dalam instrumental, kasus instrumental. Jadi, с каким мужчиной? С каким мужчиной ты работаешь? Lagi, dengan gula yang mana atau dengan gula apa kamu minum teh? Ya, kamu minum teh dengan gula apa? Gula Jawa atau gula pasir? Ya. С каким juga laki-laki ya. Di sini bernyawa, di sini tidak bernyawa, tidak apa-apa, sama bentuknya. С каким сахаром ты пьешь чай? Di sini сахаром. Kalau nominatif ya, nominatif pria atau orang laki-laki, мужчина. Terus perempuan atau wanita, женщина. Gula, сахар. Terus ada di sini target, цель atau tujuan. Pendidikan, образование. Teman-teman, jamak, друзья. Negara-negara, страны. Di sini saya catat semua kata yang saya di sini digunakan dalam nominatif. Tetapi di sini karena ada kata depan s dengan, udah kalimatnya menjadi dalam kasus instrumental. Dan pria, gula, wanita, tujuan, pendidikan, teman-teman, negara-negara sudah berubah ya sesuai dengan peraturan instrumental. Karena itu akhiran kata benda berubah ya, akhiran kata benda berubah sesuai dengan instrumental karena sebelumnya ada s. Dan kata tanya itu yang mana juga berubah sesuai dengan kasus instrumental karena sebelumnya ada s. Dengan. Terus, dengan wanita yang mana atau dengan wanita apa kamu ketemu? Kalau bahasa Inggris ya, what woman did you meet? Perempuan, wanita perempuan ya. Jadi, с какой
С какой женщиной ты встретилась? Kalau saya bertanya kamu adalah perempuan, ya saya bertanya, с какой женщиной ты встретилась? Ya, kamu ketemu dengan wanita yang mana atau wanita apa? Seperti apa? С какой женщиной ты встретилась? Terus contoh lagi. Dengan tujuan apa Anda datang ke Rusia atau datang di Rusia? Untuk tujuan apa? Ya, untuk tujuan apa? Bahasa Inggrisnya itu for what purpose did you come to Russia? For what purpose? For what purpose? С какой целью? С какой целью? Purpose itu цель. Kata benda berjenis kelamin perempuan. Цель. Di sini целью. Kenapa? Karena berubah sesuai dengan kasus instrumental. Kita sudah ada video ya tentang kata benda dalam kasus instrumental. Anda bisa nonton lagi. Sudah ada video di channel ini. Dan silahkan catat bahan ini. Silahkan catat. Contoh lagi. Ya, ada contoh lagi. Dengan tujuan apa Anda datang di Rusia, ya? Itu, с какой целью вы приехали в Россию? Ya, с какой целью вы приехали в Россию? Jadi bertanya begini, с какой целью вы приехали в Россию? С какой целью? Ya, untuk tujuan apa? С какой целью? Juga kita menggunakan какой, ya. С какой dengan dan цель itu berjenis kelamin perempuan karena itu с какой. Terus, saya bisa bekerja di sekolah dengan pendidikan apa? Maksudnya, pendidikan apa yang saya harus memiliki untuk bekerja di sekolah? Kalau bahasa Inggrisnya what education can I work in school? Ya, saya harus punya edukasi apa? Itu maksudnya. Bahasa Rusia, с каким образованием? С каким? Образование нейтрал, ya. Образование, pendidikan нейтрал. Jadi, с каким образованием я могу работать в школе? С каким образованием я могу работать в школе? Contoh lagi. Sekarang tentang jamak ya. Dengan teman-teman yang mana atau dengan teman-teman siapa. Dan tentang negara-negara. Ada dua contoh. Tentang jamak ya. Bentuk jamak. С какими друзьями ты обсуждал это? Ya. Dengan teman-teman apa kamu mendiskusikan ini? Atau dengan teman-teman siapa? Maksudnya di sini kamu membahas ini dengan teman-teman yang mana? Ini atau itu? Itu maksudnya. С какими? Ya di sini mi. С какими? Karena jamak. С какими друзьями? Друзьями ты обсуждал это? Terus, dengan negara mana Indonesia berbatasan? Atau what countries does Russia border on? Juga bahasa Rusia itu dengan yang mana? Negara-negara itu maksudnya. С какими странами, juga jamak ya, странами, с какими странами граничит Россия? Di sini kata kerja granичит, berbatasan, granичит sebelum subjek. Saya harus kasih tahu karena dalam bahasa Rusia sering. Kalau ada kalimat subjek terus ada kata kerja dan objek. Objeknya bisa di belakang kalimat. Dan kata kerja yang tergantung objek itu subjek ini
objek ini bisa sebelum objek. Di sini sebelum ya, granичит itu border ya, itu kata kerja, itu berbatasan. Kata kerja sebelum Rusia, sebelum negara, sebelum objek ya. So, с какими странами граничит Россия? Ya, sebelumnya. С какими странами граничит Россия? Россия граничит dengan bla 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 ya. Jadi, subjek atau objek dalam kalimat Rusia bisa sebelum kata kerja dan bisa sesudah kata kerja. Ini kita belum membahas tema ini. Ini akan ya, kita akan membahas nanti pada masa depan. Kita akan membahas. Saya menjelaskan kenapa sekarang supaya Anda tidak bingung. Oh, kenapa Rusia di sini tapi kata kerja sebelumnya? Karena di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris selalu ada subjek, terus kata kerja, terus objek ya. Tempatnya setiap itu ada tetap tertentu. Tapi bahasa Rusia bisa kata kerja sebelum objek dan subjek. Bisa sebelumnya. Dan sekarang saya membaca lebih lancar ya, supaya Anda bisa dengar bagaimana pengucapannya, supaya Anda bisa тренинг, ya. С каким мужчиной ты работаешь? С какой женщиной ты встретилась? С какой целью вы приехали в Россию? С каким образованием я могу работать в школе? С какими друзьями ты обсуждал это? С какими странами граничит Россия? Di sini kata benda yang saya menggunakan di sini ada dalam nominatif. Tapi supaya Anda ingat lagi ya, refresh your memory, tentang kasus instrumental untuk kata benda, silahkan nonton video lagi di channel ini. Ada judulnya, kata benda dalam kasus instrumental. Sudah ada video untuk ini. Silahkan catat. Sekarang sedikit latihan membaca. Untuk apa? Untuk kita jangan lupa bagaimana kita harus membaca. Karena kalau ada di atas huruf-huruf Latin itu gampang ya. Kalau tidak ada, kita harus ingat peraturan membaca. Skakim, di sini gampang ya. Di sini tidak ada peraturan khusus. Di sini langsung huruf per huruf. Skakim, terus мужчиной, ЖЧ. Dalam kata ini, hanya dalam kata ini. ЖЧ dibaca sebagai ш. Terus, penekanannya мужчиной ya, pada huruf I. Karena itu huruf O dibaca A. Jadi мужчиной, I. Мужчиной. Ты работаешь. Ya, penekanan tetap pada huruf O. Jadi, kita membaca huruf O tetap O. Работаешь. Terus, с каким? Сахаром, ам. Pengucapannya am karena penekanannya di sini pada huruf A. Karena itu O dibaca A, сахаром. Kita sudah tahu ya peraturan. Kalau O tidak mendapat penekanan, kita harus membaca itu seperti A. Tapi juga sering ada pertanyaan, dari mana orang asing bisa tahu, mengetahui di mana penekanannya? Hanya melewati kamus. Ya, itu jawabannya. Hanya melewati kamus. Kamusnya ada yang baik sekali, yang autornya penulis Viktor Pagadayev. Ya, Anda bisa mencari di internet. Сахаром ты пьешь чай. Пьешь. Penekanannya pada huruf Yo. Biasanya huruf Yo dapat penekanan dalam kata-kata Rusia. Karena itu pengucapannya Yo. Пьешь. Terus чай. Ya, di sini tidak susah ya. AI bacanya I. Terus, с какой женщиной? Женщиной. O ini dibaca A. Kenapa? Karena penekanannya di sini. Dan huruf Y, ya huruf Y di alfabet namanya Y. Di sini kita membaca huruf Y seperti E. Kenapa?
Karena di antara dua huruf konsonan. Женщиной, женщиной, Женщиной ты встретилась, встретилась. Ya, penekanannya di sini встретилась. Walaupun huruf Y di sini dapat penekanan, tapi kita tidak bisa mengucapkan itu seperti namanya di alfabet Y. Kenapa? Karena huruf Y di antara dua huruf konsonan, R dan T. Terus, с какой целью? Целью. Di sini juga. Kenapa? Karena C sama L, dua-duanya huruf konsonan. Karena itu pengucapannya aja, bukan Y. Ya. С какой целью вы приехали? Tapi di sini huruf Y pengucapannya Y tetap ya, seperti namanya di alfabet. Kenapa? Karena sesudah huruf vokal. Kita sudah tahu peraturan. Kalau huruf Y, sesudah huruf vokal, huruf Y pengucapannya sama seperti namanya di alfabet. Y. Приехали в Россию. В Россию. Ya, penekanannya di sini. Karena itu huruf O ini pengucapannya A. Россию. A. Bukan Россию. Bukan. Karena penekanan di sini. Huruf O tidak mendapat penekanan. Karena itu pengucapannya A. Terus, с каким образованием? Образованием. Penekanannya di sini. Huruf O ini dibaca A. Terus, образованием. Kenapa huruf Y ini pengucapannya tetap Y, seperti namanya di alfabet? Karena sebelumnya ada huruf vokal. Ada huruf vokal. Huruf vokal I. Я могу. Penekanannya di sini pada huruf U. Kita belum belajar kata kerja bisa atau mampu. Мочь. Смочь itu infinitifnya. Tapi di sini saya menggunakan dalam kalimat ini, contoh ini. Я могу. O dibaca A karena penekanannya di sini pada huruf U. Работать. Penekanannya di sini. Karena itu O tetap O. Работать. В школе. В pengucapannya F sudah ada ya. Saya sudah ada video di channel ini. Kenapa V? Kadang-kadang bunyinya V karena ketemu sama huruf konsonan yang voiceless, yang tidak ada suara. Jadi v школе. Di sini huruf Y tidak dapat penekanan. В школе penekanan di sini. O tetap O. Huruf Y dibaca aja. Kenapa? Karena setelah huruf konsonan. Silahkan catat bahan ini. Sudah, pelajaran ini sudah selesai. Kita sekarang ada grup WA. Silahkan gabung secara gratis. Hanya kirim nomor HP Anda via email saya. Email saya ada di channel ini. Kita di sana membahas banyak hal yang sangat tertarik tentang bahasa Rusia ya. Khusus untuk bahasa Rusia kita membahas banyak di sana peraturan dan hal pengucapan dan lain-lain. Silahkan gabung ke grup kita. WA. Sudah, pelajaran ini sudah selesai. Jika Anda tertarik dengan pelajaran bahasa Rusia di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Terima kasih banyak. Большое спасибо. Sehat selalu. Будьте здоровы. Dan sampai ketemu lagi. До свидания.